Halo semua, ini adalah perjalanan saya dari Malang ke utara yaitu ke Gunung Bromo dan ke selatan yaitu ke Pantai Balai Kambang. Saya sudah beberapa kali melakukan trip ke Taman Nasional Bromo ini. Jadi, di trip kali ini sengaja saya tidak berangkat saat hari masih gelap untuk sunrise. Perhentian pertama adalah Lembah Watangan yang lebih dikenal dengan Bukit Teletabis. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya sudah berada di Bromo dan saya sedang berada di backgroundnya ini adalah Bukit Teletabis. Jadi teman-teman jika mau ke Bromo bisa mampir-mampir ke sini, banyak objek spot-spot yang bisa dikunjungi di sekitar Bromo ini. Dan kebetulan karena sudah beberapa kali ke Bromo dan sudah melakukan melihat view untuk sunrise, jadi ya saya kali ini tidak mengikuti program travel tour yang untuk yang ke sunrise-nya. Oke, setelah itu kita akan jalan-jalan lagi spot-spot foto, terus ke Pasir Berbisik, dan nanti sekarang akan coba ke Pura. Oke. Kalau mau menikmati indahnya spot ini dengan tenang, datanglah pagi hari saat belum ramai oleh pengunjung yang turun dari puncak Bromo setelah menikmati sunrise. Inilah Bukit Teletabis yang jadi beberapa spot utama dari Bromo ya. Selain nanti akan kita ke Kawah Berbisik, terus lautan pasir segala macam, Pasir Berbisik itu jadi banyak yang akan kita kunjungi. Tapi karena sudah beberapa kali ke Bromo, jadi bisa hanya beberapa yang akan saya coba kunjungi. Terutama yang belum pernah saya kunjungi adalah pura terdekat dari Bromo yang biasanya dipakai untuk upacara yang dilakukan untuk persembahan kepada Bromo, yaitu di daerah Tengger itu. Jadi ya nanti akan kita coba ke sana. Oke, jalan-jalan kita menikmati keindahan dari Bromo. Sayang sekali pohon-pohonnya ini habis karena kebakaran kemarin. Jadi ya hanya menyisakan rumput-rumput biasa. Pada waktu itu banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi juga di sini sebetulnya, cuma habis semua di situ karena kebakaran kemarin. Sayang sekali. Inilah Bromo. Oke. Perhentian kedua adalah Pasir Berbisik. Halo, saya sekarang sedang berada di kawasan Pasir Berbisik. Jadi memang disebut Pasir Berbisik itu memang jadi anginnya itu jadi berasa membisiki kita karena kita sedang berada di padang pasir ya. Padang pasir ya, anggap aja padang pasir ya, karena luas sekali ini kawasan pasirnya ini. Yang sebetulnya ini adalah Kawah Bromo, tapi yang sudah tidak aktif lagi. Jadi yang aktifnya sekarang pindah ke anak Bromonya itu. Nanti kita coba untuk bisa naik ke anak Bromo. Mudah-mudahan
masih bisa ya, karena harus melakukan jalan kaki, karena dulu itu kan bisa parkirnya itu lebih dekat ke anak tangga terakhir yang akan menuju ke puncak Bromo. Cuma karena ini ya, karena untuk menghidupkan perekonomian anggota paguyuban kuda, jadi ya kita nggak akan bisa naik sampai mendekati yang anak tangga, jadi harus sewa kuda kalau misalnya kita nggak mau capek. Tapi kalau misalkan kita harus capek-capek ria mau ke puncak Bromonya, anak Bromonya itu, jadi harus jalan kaki yang kira-kira 30 menitan. Oke. Halo, saya baru setengah perjalanan jalan kaki dari meeting point terakhir, yaitu parkiran dari Jeep yang saya kendarai. Nah, ini belum sampai ke anak tangga sebetulnya. Anak tangga mungkin sekitar 2 kilometeran lagi, dengan kondisi jalan agak menanjak sekitar 45 derajat. Jadi kalau misalkan memang teman-teman tidak kuat untuk berjalan kaki dan nanjak-nanjak seperti itu, yang tidak terbiasa dengan naik gunung, saya sarankan untuk bisa sewa kuda. Untuk saat ini sekitar 200 sampai dengan 300 ribuan. Jadi tergantung kalian menawarnya seperti apa. Ini meeting point pertama sebelum kita naik sampai dengan ke meeting point kedua, yaitu di bawah anak tangga itu. Oke, saya lanjut. Ikuti perjalanan saya sampai dengan ke puncak Bromo dengan berjalan kaki. Bye. Setelah berjalan kaki sekitar 2 km dari parkiran, kini saatnya mendaki kurang lebih 250 anak tangga. Oke, teman-teman, setelah saya melakukan perjalanan dari parkiran 7.40, sekarang 8.40, jadi 1 jam sendiri ya, kita baru sampai ke atas puncak. Saya baru sampai puncak dan mencari spot yang agak sepi. Jadi inilah anak Bromo, kawahnya itu. Jadi sebetulnya Bromo itu luas sampai ke bukit-bukit yang sebelah sana. Hanya karena sudah lama mati Bromo, terus timbullah kawah anak Bromo ini muncul, dan beberapa kawah-kawah yang lain. Cuma yang aktif adalah ini, dan yang selalu dijadikan pendakian oleh para wisatawan adalah di kawah Bromo yang ini. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat untuk berkunjung ke daerah Malang, sempatkan untuk datang ke Bromo dan lakukan pendakian sampai dengan ke puncak. Tapi saya mengingatkan jaga stamina sebelum naik, jadi tidak akan kedodoran ya untuk sampai ke atas ini. Oke. Puas rasanya berhasil mencapai puncak Bromo dengan berjalan kaki. Saatnya beristirahat sejenak sambil menikmati air kelapa muda yang sangat terasa dingin menyegarkan. Kini saatnya kita ke daerah selatan, yaitu Pantai Balai Kambang. Oke, selamat sore teman-teman semua. Akhirnya setelah melakukan perjalanan dari Bromo sampai dengan Pantai Balai Kambang ini,
sekitar, harusnya kalau normal itu sekitar 3,5 jaman, cuma karena jalannya itu betul-betul jelek banget dan sedang ada perbaikan di mana-mana, ya mungkin untuk mengarah ke jalan yang bagus. Cuma pada saat ini memang saya salah memilih waktu yang tepat, jadi saya mengalami perjalanan yang betul-betul wah melelahkan juga karena jalannya itu naik turun ya, terus sedang ada urugan dan galian, jadi memang agak merepotkan juga. Sampai bemper dari mobil saya yang melakukan perjalanan ini mengalami kerusakan juga. Ini Pantai Walikambang yang ada puranya, jadi kita nanti akan melewati sana. Oke, kita ke sana ya. Ini dia puranya, Pak Mangku, rumahnya pemangku ya. Ya. Pasirnya bagus, berwarna coklat. Jadi betul seperti orang-orang bilang di review dari banyak YouTuber yang mengatakan Pantai Walikambang itu terbagi menjadi 3 warna air, yaitu pasir yang berwarna coklat keemasan, lalu air yang berwarna agak coklat tapi jernih sebetulnya, dan itu nanti kita masuk ke sana nanti akan berwarna hijau toska, dan semakin ke sana itu akan semakin lebih dalam karena warna airnya itu berbeda, dia lebih gelap, jadi warna yang lebih gelap itu jadi lebih dalam perairannya. Oke, kita berada di Pura Kahyangan Jagat Amartajati. Itu peraturannya untuk wanita haid dan orang yang mempunyai keluarga yang baru meninggal kurang dari 7 hari tidak boleh datang ke sini. Turunnya dikunci ya, mungkin kita bisa lihat dari sini. Sekalipun singkat, namun kunjungan ke pantai ini cukup membuat saya sangat terkesan. Semoga suatu saat saya bisa eksplor pantai-pantai lain di Jawa Timur kembali. Sampai jumpa.